Selamat pagi, Bu Kristia dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Attitudes and Influencing Attitudes. Anggota dari kelompok 6 yaitu Lukas Eka Prasetya, NIM 1822141, Margareta Revi, NIM 182214106, Ignatius Indra, NIM 182214112, Juse Memo, NIM 182214125, dan Jihan Jessica Retang, NIM 182214127. Bagian pertama, yaitu menentukan sikap dan perannya dalam perilaku konsumen. Perusahaan seperti Nike, Gatorade, dan American Express menghabiskan miliaran untuk dukungan selebriti setiap tahun. Faktanya, diperkirakan 25% atau lebih iklan di Amerika Serikat berisi selebriti dan pengeluaran untuk mendukung selebriti kira-kira sebesar 30 miliar per tahun. Selebritas dapat menarik perhatian konsumen serta meningkatkan persepsi dan sikap konsumen terhadap merek yang mereka dukung. Sisi negatifnya adalah ketika selebriti pendukung tersebut terlibat dalam perilaku pribadi yang dipertanyakan atau menyimpang. Jadi, penggunaan endorser ini belum tentu baik dan belum tentu buruk bagi perusahaan. Seperti yang ditunjukkan pada contoh tadi, merek dan organisasi berusaha mempengaruhi sikap konsumen dan perilaku konsumen yang dihasilkan. Sikap adalah organisasi abadi dari proses motivasi, evaluasi, persepsi, dan kognitif sehubungan dengan beberapa aspek lingkungan kita. Ini adalah kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara yang secara konsisten, menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu. Jadi, sikap adalah cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap beberapa aspek lingkungannya, seperti toko retail, program televisi, ataupun produk. Sikap dibentuk sebagai hasil dari semua faktor yang telah kita bahas di bab sebelumnya, dan mereka mewakili pengaruh penting pada gaya hidup individu. Jadi, dalam bab ini, kita akan memeriksa komponen sikap, strategi, perubahan sikap umum, dan pengaruh komunikasi pemasaran pada sikap. Berikut ini ada 3 komponen dalam suatu sikap. Yang pertama, yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif terdiri dari keyakinan konsumen tentang suatu objek. Untuk sebagian besar objek sikap, orang memiliki sejumlah keyakinan. Misalnya, seseorang mungkin percaya minuman AMP itu populer di kalangan konsumen yang lebih muda, memberi konsumen banyak energi, mengandung banyak vitamin, harganya bersaing dengan minuman energi yang lainnya, dan dibuat oleh perusahaan yang berorientasi pada olahraga. Konfigurasi total keyakinan tentang merek minuman ini mewakili komponen kognitif sikap terhadap minuman AMP. Keyakinan bisa tentang manfaat emosional, yaitu memiliki atau menggunakan suatu produk. Yang kedua, yaitu komponen afektif. Komponen afektif adalah perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek yang memiliki komponen afektif dari suatu sikap. Seorang konsumen yang menyatakan, "Saya suka Diet Coke," atau Diet Coke adalah soda yang mengerikan. Hal itu mengungkapkan hasil evaluasi emosional atau afektif produk. Ini secara keseluruhan, evaluasi mungkin hanya berupa perasaan umum yang samar-samar yang dikembangkan tanpa informasi kognitif. Pandangan atau keyakinan tentang produk ini mungkin hasil dari beberapa evaluasi kinerja produk di masing-masing dari beberapa atribut. Jadi, pernyataan Diet Coke rasanya buruk dan Diet Coke tidak baik untuk kesehatan Anda
Hal tersebut menyeratkan reaksi afektif negatif terhadap aspek spesifik dari produk, dalam kombinasi dengan perasaan tentang atribut lain yang akan menentukan reaksi keseluruhan terhadap merek. Yang ketiga yaitu komponen perilaku. Komponen perilaku dari suatu sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon secara tertentu sikap terhadap suatu objek atau aktivitas. Serangkaian keputusan untuk membeli atau tidak membeli Diet Coke atau merekomendasikannya merek lain kepada teman akan mencerminkan komponen perilaku. Ketertarikan merek yang diwakili oleh kecenderungan mencari merek di rak-rak toko atau mencari informasi merek juga merupakan mencerminkan komponen perilaku. Komponen perilaku memberikan kecenderungan respon atau niat perilaku. Perilaku sebenarnya mencerminkan niat sebagaimana mereka diubah oleh situasi di mana perilaku akan terjadi. Strategi perubahan sikap. Pemasar sering mencoba mempengaruhi perilaku konsumen dengan mengubah satu atau lebih komponen sikap yang mendasar. Pengaruh seperti itu bisa positif, seperti yang kita lihat di bab ini dalam sketsa pembukaan. Namun, masalah sosial, etika, dan peraturan muncul saat perusahaan mencoba mempromosikan perilaku konsumsi yang berpotensi membahayakan atau saat terjadi upaya persuasi yang dianggap menipu. Ubah komponen kognitif. Pendekatan umum dan efektif untuk mengubah sikap adalah dengan berfokus pada komponen kognitif. 4 strategi pemasaran dasar, yakni mengubah keyakinan, menggeser kepentingan, menambahkan keyakinan, dan perubahan ideal, digunakan untuk mengubah struktur kognitif dari sikap konsumen. Yang pertama, ubah keyakinan. Strategi ini melibatkan pergeseran keyakinan tentang kinerja merek pada satu atau lebih atribut. Upaya untuk mengubah keyakinan umumnya melibatkan penyediaan fakta dan pernyataan tentang kinerja. Yang kedua, pentingnya pergeseran. Sebagian besar konsumen menganggap beberapa atribut produk lebih penting dari yang lain. Pemasar sering mencoba meyakinkan konsumen bahwa atribut tersebut, di mana merek mereka relatif kuat, adalah yang paling penting. Yang ketiga, tambahkan keyakinan. Pendekatan lain untuk mengubah komponen kognitif dari suatu sikap adalah untuk menambahkan keyakinan baru pada struktur keyakinan konsumen. Yang keempat, ubah ideal. Yakni strategi terakhir untuk mengubah komponen kognitif adalah mengubah persepsi tentang merek atau stimulus yang ideal. Ubah komponen afektif. Perusahaan semakin berupaya untuk mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap merek mereka, tanpa secara langsung mempengaruhi keyakinan atau perilaku. Jika perusahaan berhasil, peningkatan rasa suka akan cenderung terjadi, mengarah pada peningkatan keyakinan positif, yang dapat menyebabkan perilaku pembelian jika diperlukan untuk produk muncul. Atau mungkin yang lebih umum, peningkatan rasa suka akan mengarah pada kecenderungan untuk membeli merek jika diperlukan. Dengan pembelian dan penggunaan yang mengarah ke peningkatan keyakinan positif, pemasar menggunakan 3 pendekatan dasar untuk secara langsung meningkatkan pengaruh. Yang pertama, pengkondisian klasik. Yang kedua, pengaruh iklan atau situs web. Yang ketiga, hanya exposure. Pengkondisian klasik. Salah satu cara untuk memengaruhi secara langsung komponen afektif adalah melalui pengkondisian klasik. Dalam pendekatan ini, penonton menjadi rangsangan suka seperti musik secara konsisten dipasangkan dengan nama merek. Seiring waktu, beberapa file pengaruh positif yang terkait dengan musik akan ditransferkan ke merek. Rangsangan lain yang disukai, seperti gambar, sering digunakan untuk ulasan ini. Pengaruh iklan atau situs web. Seperti yang kita lihat, menyukai iklan
umumnya meningkatkan kecenderungan untuk menyukai merek. Hasil yang serupa dikaitkan dengan menyukai situs web tempat iklan muncul. Menggunakan humor, selebriti, atau daya tarik emosional meningkatkan iklan atau web. Iklan yang menimbulkan pengaruh atau emosi negatif seperti ketakutan, rasa bersalah, atau kesedihan juga dapat meningkatkan perubahan sikap. Misalnya iklan untuk amal membantu pengungsian dapat menampilkan gambar itu akan menimbulkan berbagai emosi tidak menyenangkan seperti jijik atau marah dan masih efektif. Selanjutnya hanya exposure. Meskipun kontroversial, ada bukti yang mempengaruhi atau preferensi merek juga dapat ditingkatkan dengan exposure belaka. Artinya, hanya menampilkan merek kepada individu dalam banyak kesempatan dapat membuat sikap individu terhadap merek lebih positif. Penjelasan umum dari efek exposure belaka adalah bahwa keakraban melahirkan rasa suka. Dengan demikian, pengulangan iklan untuk produk keterlibatan rendah mungkin meningkatkan rasa suka, dan pembelian selanjutnya dari pengiklan merek tanpa mengubah struktur kepercayaan awal. Pengkondisian klasik, ad, dan exposure belaka dapat mengubah pengaruh secara langsung dan dengan mengubah perilaku pembelian tanpa terlebih dahulu mengubah keyakinan. Ini memiliki sejumlah implikasi penting. Yang pertama, iklan yang dirancang untuk mengubah pengaruh tidak perlu mengandung informasi kognitif. Kedua, prinsip-prinsip pengkondisian klasik harus memandu kampanye semacam itu. Yang ketiga, ad dan pengaruh yang ditimbulkan iklan sangat penting untuk jenis kampanye ini, kecuali hanya exposure saja sedang digunakan. Yang keempat, pengulangan sangat penting untuk kampanye berbasis pengaruh. Yang kelima, tindakan berbasis kognitif mungkin tidak sesuai untuk menilai efektivitas periklanan. Khususnya perilaku membeli atau menggunakan dapat mendahului perkembangan kognisi dan pengaruh, atau mungkin terjadi secara kontras dengan komponen kognitif dan afektif. Untuk misalnya, konsumen mungkin tidak menyukai rasa minuman ringan diet dan percaya bahwa minuman bersoda pemanis tidak sehat. Namun, konsumen yang sama mungkin saja tidak terlihat kasar menerima minuman diet bila ditawarkan oleh seorang teman karena norma sosial. Meminum minuman dapat mengubah persepsinya tentang rasanya dan menyebabkan rasa suka. Ini pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan pembelajaran yang mengubah komponen kognitif. Perilaku dapat menyebabkan secara langsung mempengaruhi kognisi atau keduanya secara bersamaan. Para pemasar internet sangat memperhatikan kemampuan mereka untuk melakukan stimulasi pengalaman langsung untuk produk dalam konteks virtual. Mengubah perilaku sebelum mengubah pengaruh atau kognisi didasarkan terutama pada operan pengkondisian. Jadi, tugas utama pemasar adalah membujuk orang untuk membeli atau mengkonsumsi produk sambil memastikan bahwa pembelian atau konsumsi memang akan terjadi reward, kupon, sampel gratis, display tempat pembelian terikat, dan harga pengurangan adalah teknik umum untuk mendorong perilaku percobaan. Situasi karakteristik yang mempengaruhi perubahan sikap ditentukan oleh faktor individu dan situasional seperti pemasaran aktivitas. Ada 34 faktor individu yang termasuk jenis kelamin, kebutuhan kognisi, pengetahuan konsumen, dan etnis. Faktor situasional, program konteks, tingkat gangguan penonton, dan kesempatan membeli.
evaluasi keseluruhan. Model sikap multi-atribut mewakili pandangan keterlibatan tinggi tentang perubahan sikap. Sebaliknya, hasil keterlibatan rendah dalam rute prefer menuju perubahan sikap di mana konsumen membentuk kesan merek berdasarkan eksposur ke isyarat yang tersedia di pesan terlepas dari relevansinya dengan merek atau keputusan sikap dibentuk memulai rute prefer didasarkan pada sedikit atau tanpa pemrosesan elaboratif. Relevansi isyarat dan situasi kompetitif secara umum dibandingkan dengan sikap yang dibentuk di bawah jalur perifer. Sikap yang terbentuk di bawah jalur pusat cenderung lebih kuat, lebih tahan terhadap rujukan, lebih dapat diakses dari memori, dan lebih prediktif perilaku. Namun, penting untuk disadari bahwa pemrosesan rute pusat melibatkan pemrosesan yang ekstensif informasi atau isyarat yang relevan dengan keputusan, dan apa yang dianggap relevan oleh konsumen bervariasi menurut produk dan situasi. Misalnya, gambar yang menarik bisa menjadi periferal atau sentral. Jika merek pesaing bisa dibandingkan dalam fitur produk mereka atau isyarat sentral, konsumen yang sangat terlibat lebih memilih merek dengan isyarat periferal terkuat dalam iklannya. Jika dalam ide dasarnya adalah relatif, itu sikap sangat penting dalam pengaturan kompetitif dan isyarat perifer menjadi pemencet dibrik antara merek yang setara atau paritas. Isyarat perifer dapat melampaui pengaturan keterlibatan rendah dalam situasi kompetitif tertentu. Resistensi konsumen terhadap persuasi. Konsumen tidak pasif terhadap upaya persuasi. Sebaliknya, konsumen seringkali skeptis atau karakteristik individu dan menolak persuasi. Juga, konsumen sering menyimpulkan maksud dan tanggapan pengiklan dalam kaitannya dengan maksud penjual yang dianggap itu. Misalnya, iklan baru ini untuk California Almond menyatakan, "Sungguh luar biasa cara kami meningkatkan kesenangan dan menurunkan kolesterol." Seorang konsumen dapat menanggapi iklan tersebut sebagai berikut. Dari tentu saja mereka akan memberitahu saya bahwa kacang almond itu sehat untuk saya. Mereka coba menjual lebih banyak kacang almond. Saya masih belum yakin untuk membantu mengurangi kemungkinan tanggapan semacam itu. Iklan menggunakan American Heart Association dan penelitian ilmiah mendukung klaim kesehatan. Yang selanjutnya, karakteristik komunikasi yang mempengaruhi sikap pembentukan dan perubahan. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Yang kedua, apel karakteristik atau karakteristik yang menarik. Yang ketiga, message struktur karakteristik atau karakteristik struktur pesan. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Sumber pesan sangat penting karena konsumen menanggapi pesan yang sama yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source credibility atau sumber kredibilitas. Persuasi lebih mudah ketika pasar sasaran memandang sumber pesan sebagai sumber yang sangat kredibel. Kredibilitas sumber terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Sumber yang tidak memiliki motif tersembunyi untuk memberikan apapun selain informasi yang lengkap dan akurat umumnya akan dianggap dapat dipercaya. Pengetahuan produk diperlukan agar sumber memiliki keahlian. Contohnya,
dalam iklan testimonial. Seseorang biasanya merupakan anggota khas dari target pasar yang menceritakan keberhasilannya menggunakan produk, layanan, atau ide. Testimoni juga penting di web, Amazon, atau pasar online, yang menawarkan ulasan pelanggan yang tampaknya menjadi penentu penting dari sikap dan perilaku pembelian. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Sumber pesan sangat penting karena konsumen menanggapi pesan yang sama yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source credibility atau sumber kredibilitas. Persuasi lebih mudah ketika pasar sasaran memandang sumber pesan sebagai sumber yang sangat kredibel. Kredibilitas sumber terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Sumber yang tidak memiliki motif tersembunyi untuk memberikan apapun selain informasi yang lengkap dan akurat umumnya akan dianggap dapat dipercaya. Pengetahuan produk diperlukan agar sumber memiliki keahlian. Contohnya, dalam iklan testimonial, seseorang biasanya merupakan anggota khas dari target pasar yang menceritakan keberhasilannya menggunakan produk, layanan, atau ide. Testimoni juga penting di web, Amazon, atau pasar online, yang menawarkan ulasan pelanggan yang tampaknya menjadi penentu penting dari sikap dan perilaku pembelian. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Sumber pesan sangat penting karena konsumen menanggapi pesan yang sama yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source credibility atau sumber kredibilitas. Persuasi lebih mudah ketika pasar sasaran memandang sumber pesan sebagai sumber yang sangat kredibel. Kredibilitas sumber terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Sumber yang tidak memiliki motif tersembunyi untuk memberikan apapun selain informasi yang lengkap dan akurat umumnya akan dianggap dapat dipercaya. Pengetahuan produk diperlukan agar sumber memiliki keahlian. Contohnya, dalam iklan testimonial, seseorang biasanya merupakan anggota khas dari target pasar yang menceritakan keberhasilannya menggunakan produk, layanan, atau ide. Testimoni juga penting di web, Amazon, atau pasar online, yang menawarkan ulasan pelanggan yang tampaknya menjadi penentu penting dari sikap dan perilaku pembelian. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Sumber pesan sangat penting karena konsumen menanggapi pesan yang sama yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source credibility atau sumber kredibilitas. Persuasi lebih mudah ketika pasar sasaran memandang sumber pesan sebagai sumber yang sangat kredibel. Kredibilitas sumber terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Sumber yang tidak memiliki motif tersembunyi untuk memberikan apapun selain informasi yang lengkap dan akurat umumnya akan dianggap dapat dipercaya. Pengetahuan produk diperlukan agar sumber memiliki keahlian. Contohnya, dalam iklan testimonial, seseorang biasanya merupakan anggota khas dari target pasar yang menceritakan keberhasilannya menggunakan produk, layanan, atau ide. Testimoni juga penting di web, Amazon, atau pasar online, yang menawarkan ulasan pelanggan yang tampaknya menjadi penentu penting dari sikap dan perilaku pembelian. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Sumber pesan sangat penting karena konsumen menanggapi pesan yang sama yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source credibility atau sumber kredibilitas. Persuasi lebih mudah ketika pasar sasaran memandang sumber pesan sebagai sumber yang sangat kredibel. Kredibilitas sumber terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Sumber yang tidak memiliki
motif tersembunyi untuk memberikan apapun selain informasi yang lengkap dan akurat, umumnya akan dianggap dapat dipercaya. Pengetahuan produk diperlukan agar sumber memiliki keahlian. Contohnya, dalam iklan testimonial, seseorang biasanya merupakan anggota khas dari target pasar yang menceritakan keberhasilannya menggunakan produk, layanan, atau ide. Testimoni juga penting di web, Amazon, atau pasar online, yang menawarkan ulasan pelanggan yang tampaknya menjadi penentu penting dari sikap dan perilaku pembelian. Yang pertama, source karakteristik atau karakteristik sumber. Sumber pesan sangat penting karena konsumen menanggapi pesan yang sama yang disampaikan oleh sumber yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, source credibility atau sumber kredibilitas. Persuasi lebih mudah ketika pasar sasaran memandang sumber pesan sebagai sumber yang sangat kredibel. Kredibilitas sumber terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Sumber yang tidak memiliki motif tersembunyi untuk memberikan apapun selain informasi yang lengkap dan akurat, umumnya akan dianggap dapat dipercaya. Pengetahuan produk diperlukan agar sumber memiliki keahlian. Contohnya, dalam iklan testimonial, seseorang biasanya merupakan anggota khas dari target pasar yang menceritakan keberhasilannya menggunakan produk, layanan, atau ide. Testimoni juga penting di web, Amazon, atau pasar online, yang menawarkan ulasan pelanggan yang tampaknya menjadi penentu penting dari sikap dan perilaku pembelian. Kredibilitas sumber dapat mempengaruhi persuasi dalam berbagai situasi. Yang pertama, sumber yang kredibel dapat meningkatkan sikap ketika konsumen tidak memiliki kemampuan atau motivasi untuk membuat penilaian langsung atas kinerja produk. Ini lebih merupakan proses keterlibatan yang rendah. Yang kedua, sumber yang kredibel dapat memproses dan menerima pesan. Faktanya, sumber ahli dapat meningkatkan sikap dalam beberapa pengaturan keterlibatan tinggi sebagai hasil relevansi keputusan yang dirasakan. Perbedaan budaya juga dapat memainkan peran. Di celebrity source, selebriti banyak digunakan dalam periklanan. Pemasar semakin banyak menggunakan selebritas dengan beragam budaya untuk menjangkau populasi yang beragam secara etnis. Sumber selebriti efektif karena berbagai alasan. Yang pertama, perhatian. Selebriti mungkin menarik perhatian ke iklan tersebut. Konsumen cenderung ingin tahu tentang selebriti dan tertarik pada iklan tempat mereka muncul. Yang kedua, sikap terhadap iklan. Kesukaan dan popularitas seorang selebriti seringkali diterjemahkan ke dalam AAD yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan sikap merek. Yang ketiga, dapat dipercaya. Selebriti seringkali mengembangkan pesona publik yang kuat dan kredibel yang dapat dipercaya konsumen. Yang keempat, keahlian. Berbagai selebritis juga ahli. Ini sering terjadi dalam bidang musik dan olahraga. Yang keempat, aspek inspiratif. Konsumen mungkin mengidentifikasi atau ingin meniru selebriti tersebut. Yang keenam, arti transfer. Konsumen dapat mengaitkan karakteristik selebriti yang diketahui dengan atribut produk yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ini merupakan gambar matching endorse with product and target audience. Nah, pada gambar ini, efektivitas seorang selebriti pendukung umumnya dapat ditingkatkan dengan mencocokkan detail selebriti dengan kepribadian produk dan konsep diri aktual atau yang diinginkan oleh pasar sasaran. Seperti halnya menggunakan selebriti sebagai juru bicara perusahaan menciptakan risiko khusus. Salah satu risikonya adalah paparan berlebih. Jika seorang selebriti mendukung banyak produk, reaksi konsumen mungkin menjadi kurang positif. Dengan demikian,
pemasar dapat mempertimbangkan untuk membatasi jumlah produk mereka yang didukung oleh selebritis tersebut. Yang ketiga, sponsorship. Perusahaan yang memberikan dukungan finansial untuk acara seperti olimpiade atau konser adalah salah satu aktivitas pemasaran yang paling cepat berkembang dan industri bernilai miliaran dolar. Contohnya seperti kemarin pada Piala Dunia FIFA. Nah, itu sponsor Coke itu berkesempatan untuk mendukung menjadi sponsor utama Piala Dunia FIFA. Yang kedua, apel karakteristik atau karakteristik yang menarik. Nah, ini dibagi menjadi pertama, daya tarik ketakutan. Rasa takut menggunakan ancaman konsekuensi negatif atau tidak menyenangkan jika sikap atau perilaku tidak diubah. Seruan rasa takut telah dipelajari, terutama dalam hal ketakutan fisik atau bahaya fisik dari merokok, mengemudi tidak aman, dan makan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Ada beberapa bukti bahwa pada saat yang sama, permohonan rasa takut cenderung lebih efektif karena tingkat ketakutan yang lebih sering muncul. Dengan demikian, mereka menggunakan daya tarik rasa takut untuk memaksimalkan tingkat ketakutan yang timbul, sementara tidak menghadirkan ancaman yang begitu kuat, sehingga menyebabkan konsumen medistrokis menolak atau menghindari pesan. Orang merasa bertanggung jawab untuk bertindak dengan bermain-main dengan perasaan bersalah atau penyesalan. Mungkin juga diperlukan untuk memicu perilaku yang diinginkan. Misalnya, iklan untuk obat pencegah serangan jantung yang menunjukkan apa yang dialami keluarga jika Anda gagal bertindak dan meninggal karena serangan jantung tersebut. Yang B, seruan yang humor. Iklan yang dibuat berdasarkan humor tampaknya meningkatkan perhatian dan suka pada iklan, terutama bagi individu yang sangat membutuhkan humor. Misalnya, iklan Geico di Amerika Serikat, di mana kebingungan antara keduanya menciptakan humor, meskipun tokek tidak ada hubungannya dengan asuransi mobil. Dalam kasus ini, humor menarik perhatian dan respon emosional positif. Yang C, iklan komparatif. Iklan komparatif seringkali lebih efektif daripada iklan non-komparatif dalam menghasilkan perhatian. Pesan dan kesadaran merek, pemrosesan yang lebih baik, sikap merek sponsor yang disukai, dan niat, dan perilaku pembelian yang meningkat. Iklan komparatif harus mengikuti pedoman seperti yang pertama, iklan komparatif mungkin sangat efektif untuk mempromosikan merek baru atau merek kecil yang terkenal dengan atribut produk yang kuat, untuk menciptakan posisi mereka atau untuk meningkatkan citra mereka melalui asosiasi. Yang kedua, media cetak. Tampaknya menjadi sarana yang sangat lebih baik untuk iklan komparatif, karena media cetak cocok dengan perbandingan yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, karakteristik audiens, terutama loyalitas merek yang terkait dengan sponsor adalah penting. Pengguna merek pesaing yang disebutkan tampaknya menolak klaim komparatif. D. Daya tarik emosional. Iklan emosional dirancang terutama untuk memperoleh respon afektif yang positif daripada untuk memberikan informasi atau argumen. Iklan emosional dapat meningkatkan persuasi dengan meningkatnya satu, perhatian dan pemrosesan iklan. Dan oleh karena itu, ingatan iklan. Yang kedua, penyuka iklan. Yang ketiga, produk disukai melalui kondisi klasik. Yang keempat, produk disukai melalui proses keterlibatan tinggi. E. Nilai ekspensif versus utilitarian. Daya tarik ekspresif nilai mencoba membangun kepribadian untuk produk atau menciptakan citra pengguna produk. Permohonan utilitarian melibatkan penginformasian konsumen tentang satu atau lebih manfaat fungsional yang penting bagi pasar sasaran. Untuk produk utilitarian, iklan spanduk berfungsi terutama
untuk mengarahkan konsumen ke iklan atau situs target yang lebih rinci. Untuk produk yang berima ekspresif, iklan spanduk harus mempengaruhi sikap berdasarkan keterpaparan pada iklan spanduk itu sendiri, bukan pada klik tayang ke iklan target. Tiga, message struktur karakteristik atau karakteristik struktur pesan. Yang pertama, pesan satu sisi versus pesan dua sisi. Dalam iklan dan presentasi penjualan, pemasar umumnya hanya menampilkan keunggulan produk, tanpa menyebutkan karakteristik negatif yang mungkin dimilikinya atau keunggulan apapun yang mungkin dimiliki pesaing. Pesan dua sisi umumnya lebih efektif daripada pesan satu sisi dalam mengubah sikap yang dipegang kuat. Salah satu alasan adalah tidak terduga dan meningkatnya kepercayaan konsumen pada pengiklan. Mereka sangat efektif dengan konsumen yang berpendidikan tinggi. Yang B, pembingkaian positif versus negatif. Pembingkaian pesan mengacu pada penyaji, salah satu dari dua hasil nilai yang setara baik dalam hal positif atau keuntungan, pembingkaian positif, atau hal yang negatif atau merugikan. Contohnya, pembingkaian atribut, di mana hanya satu atribut yang menjadi fokus bingkai. Dalam situasi pembingkaian atribut, pembingkaian positif menghasilkan evaluasi yang paling positif karena menekankan aspek yang diinginkan dari atribut tersebut. C. Komponen nonverbal. Konten iklan nonverbal juga dapat mempengaruhi kognisi tentang suatu produk. Misalnya, iklan yang menampilkan orang yang minum setelah berolahraga memberikan informasi tentang situasi penggunaan yang sesuai tanpa menyatakan baik untuk digunakan setelah berolahraga. Dengan demikian, komponen nonverbal dapat mempengaruhi kognisi atau keduanya. Bagian selanjutnya, segmentasi pasar dan strategi pengembangan produk berdasarkan sikap. Yang pertama ada segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pasar adalah aspek kunci dari pemasaran. Program pemasaran yang dirancang dengan tepat harus dibangun di sekitar kebutuhan unik setiap segmen pasar. Pentingnya berbagai atribut adalah salah satu cara untuk menentukan kebutuhan pelanggan akan produk tertentu. Segmentasi konsumen berdasarkan atribut atau atribut terpenting mereka disebut dengan segmentasi manfaat. Untuk menentukan segmen manfaat, pemasar perlu mengetahui pentingnya konsumen melekat pada berbagai fitur produk atau layanan. Hal ini memungkinkan konsumen yang mencari manfaat yang sama untuk dikelompokkan ke dalam segmen. Informasi tambahan tentang konsumen dalam setiap segmen kemudian dapat diperoleh untuk mengembangkan gambaran yang lebih lengkap dari setiap segmen. Berdasarkan informasi ini, program pemasaran terpisah dapat dikembangkan untuk setiap segmen sasaran yang dipilih. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Meskipun pentingnya konsumen melekat pada atribut utama yang memberikan cara yang berarti untuk memahami kebutuhan dan membentuk segmen manfaat, tingkat kinerja yang ideal menunjukkan tingkat kinerja yang diinginkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Tingkat kinerja ideal ini dapat memberikan pedoman berharga dalam mengembangkan produk baru atau merumuskan ulang produk yang sudah ada. Tabel tersebut menjelaskan bagaimana Coca-Cola menggunakan pendekatan ini dalam mengembangkan minuman ringan baru. Langkah pertama adalah menyusun profil tingkat kinerja ideal segmen konsumen pada atribut minuman ringan utama. Seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut, 4 atribut diidentifikasi untuk jenis minuman ringan tertentu, dan kinerja ideal diperoleh dari penilaian konsumen seperti yang ditunjukkan pada bagian A. Langkah kedua
adalah membuat konsep produk yang sangat cocok dengan profil ideal. Konsepnya bisa berupa deskripsi tertulis, gambar, ataupun prototipe sebenarnya. Seperti yang ditunjukkan pada bagian B pada tabel tersebut, konsumen mengevaluasi konsep produk yang dikembangkan oleh Coca-Cola sebagai konsep yang mendekati ideal mereka pada masing-masing dari 4 atribut. Meskipun produk aktual mencapai peringkat sikap yang wajar, konsep produk mendapat skor lebih tinggi, dapat dilihat pada bagian D tabel tersebut.